of Love 2021. Film bermula dari sebuah kampus di mana saat seorang dosen itu tidak terlalu tua, lagi ngajarin ilmu bahasa Spanyol. Seorang dosen yang bernama Esai Morales ini juga ternyata bekerja sebagai seorang penulis buku dan pengamat sastra. Keseharian Esai ini sering mendapatkan pesan misterius yang kerap kali menggombali dirinya. Beberapa kali pula pesan itu diantar oleh seorang gadis yang bermain skateboard kala itu. Esai pun merasa sangat penasaran siapa pengirim pesan itu. Tapi dia tidak menemukan clue sama sekali yang bisa menuntunnya untuk bertemu dengan penggemar misteriusnya. Esai juga mempunyai mantan pacar yang bernama Julia, di mana mereka kelihatan sudah berdamai dengan masa lalunya. Masih sering jalan-jalan bareng. Bahkan karena status Julia ini single mother, Esai juga dengan senang hati mengajarinya beberapa tugas. Dan tidak lupa menjadi perannya sebagai seorang ayah. Dari mulai mengantarkan si bocil kemana-mana sampai bermain bersama. Tapi namanya simbiosis mutualisme, Esai juga mendapatkan benefit dari ngelakuin itu semua. Ya, dikasih pertempuran, apalagi. Dan Julia ini nggak pernah absen untuk melakukan pertempuran sama dia. Suatu pagi, Esai ini mendapatkan tulisan misterius lagi dan tertulis di aspal, di mana tulisan itu memberitahu ke Esai kalau memperhatikan seseorang dari jarak jauh itu adalah bentuk kepedulian yang sangat bahagia. Esai pun menjadi semakin kesamsam, sekaligus makin penasaran sama orang yang terus-terusan melakukan pesan misterius itu. Ditambah lagi, Esai dapat surat dari kaca mobilnya yang berisikan gombalan-gombalan. Namun gombalan itu berasal dari sebuah buku yang pernah ia baca. Akhirnya pikiran Esai pun semakin muter nggak karuan, karena dia yakin yang ngirim surat itu pasti adalah orang yang ada di sekitarnya. Di lain waktu, si Esai ini hampir menangkap cewek yang berskateboard yang sering mengantar surat tersebut. Tapi pas itu, Esai lagi menghadiri acara. Dan keesokan harinya, Esai yang sedang tidak ada di rumah seharian karena dia main ke rumah Julia sekaligus menjaga anaknya, dia pun balik ke rumah pas sudah malam banget. Dan di sana dia pun disambut lagi dengan surat anonim yang bertuliskan beberapa petunjuk. Di surat itu tertulis SW, di mana Esai yang seorang profesor sekaligus penulis pun langsung mengerti arti SW itu, jika tokoh yang dimaksud adalah Simon Weil. Di surat itu juga tertulis petunjuk agar Esai mendatangi toko barang antik yang enggak jauh dari sana. Di toko barang antik itu, Esai bertemu dengan ibu-ibu tua yang sedang menjaga toko. Di sana dia pun langsung nyari buku karya Simon Weil itu, dan sesuai dengan ekspektasinya memang ada di situ. Esai pun langsung bertanya-tanya kepada si penjaga toko itu terkait buku karya Simon Weil. Di sana Esai pun berusaha untuk mencari tahu tentang siapa yang menjual buku itu ke toko si ibu. Tapi demi menjaga privasi, ibu-ibu pemilik toko itu pun menolak untuk memberikan tahu kepada si Esai. Tapi Esai memberikan alasan kalau ia perlu tahu untuk keperluan tulisan dan kerjaannya. Akhirnya si ibu pun mencetakkan kwitansi pembelian. Tapi sayangnya 1000 sayang di situ enggak tertulis nama ataupun petunjuk sama sekali. Dan si ibu pun yang udah tua pun enggak bisa ingat siapa yang menjual buku itu ke dia. Malam harinya, Esai pun sedikit kecewa mutusin buat makan malam. Dia pun menuju ke Chinese food yang sudah menjadi langganannya dan menikmati makanan meskipun hatinya cukup galau tuh. Di sana ada seorang pegawai restoran wanita yang bernama Li Chao. Ia pun memberikan sebuah kertas kepada si Esai yang membuat dia menjadi curiga kalau jangan-jangan Li Chao lah penggemar rahasianya. Esai pun lumayan senang dan mulai berharap kalau penggemar rahasia secantik Li Chao. Dan yang paling penting, Li Chao itu mantap untuk digeprek. Pagi harinya, lagi-lagi Esai ini mendapatkan surat dari penggemar misteriusnya. Tapi beda untuk kali ini, si penggemar misterius itu udah berani ngajak si Esai buat ketemuan. Dia pun ngajakin Esai ketemuan di sebuah toko buku yang letaknya nggak jauh dari sana. Karena itu si Esai pun menjadi penasaran banget. Singkat cerita, di hari yang udah ditentuin, Esai pun pergi ke sebuah toko buku sesuai dengan arahan surat terakhir. Dan di sana, Li Chao udah menunggu dari tadi. Dia pun sangat senang karena ternyata penggemar rahasia itu bukanlah Esai pun langsung ngajak si Li Chao untuk jalan-jalan di pinggir pantai. Ia pun mulai berbincang-bincang. Dan di situ Li Chao pun mulai ngasih tahu ke Esai bahwa dia adalah kaum pelangi. Namun ia mempunyai harapan yang penuh kepada si Esai untuk melakukan pertempuran gratis. Namun si Esai pun menjadi sedikit pupus mengetahui kalau si Li Chao itu adalah kaum pelangi.
Tapi dia bertekad untuk pelan-pelan menjadi ke arah yang benar. Dan akhirnya mereka berdua pun menjadi teman dekat, rajin jalan-jalan kemanapun mereka selalu berbarengan. Karena mereka udah semakin dekat, bibit bobot cinta mereka pun muncul. Tapi Li Chao masih belum yakin dengan perasaannya. Di samping itu, si Esai ini juga mendapatkan pertempuran tipis-tipis. Tapi itu belum cukup, karena dia pengen banget untuk dapetin semuanya dan seutuhnya dari si Li Chao. Li Chao pun mulai mengajak Esai untuk main ke rumahnya. Di sana Esai pun bertemu dengan paman si Li Chao yang bernama Wenda. Wenda ini berprofesi sebagai seniman lukis. Ia juga punya anak bernama Bi yang sehari-hari bertugas malak orang di pasar dengan dalih keamanan alias preman. Ketika B ini sedang melihat si Esai ada di sana, ia pun ngerasa kesal dan ngebacot sendirian dengan bahasa daerahnya. Esai pun yang gak ngerti dengan apa yang diomongin, namun ia bisa melihat raut wajah yang enggak enak terpancar dari muka si Li Chao. Karena itu mereka pun akhirnya pergi dari sana dan nongkrong di sebuah kafe. Di sana Esai pun mengungkapkan perasaannya yang pengen banget melakukan pertempuran secara utuh bersama si Li Chao. Namun pernyataan itu ternyata malah ngebuat si Li Chao menjadi bad mood dan mereka pun menjadi ribut. Li Chao yang kelihatan olep itu pun memilih untuk menyendiri selama healingnya. Ia pun menghilang entah kemana dan akhirnya mengirim surat ke Esai. Surat itu pun bertuliskan jika mereka bakalan ketemu seminggu lagi di sebuah toko buku. Namun seminggu telah berlalu, mereka tetap tidak bertemu. Esai pun kebingungan mencari Li Chao entah kemana. Hingga akhirnya dia mendapatkan informasi dari seorang kasir kalau si Li Chao ini pergi jalan-jalan sama si Charmaine. Waktu pun terus berlalu hingga akhirnya Esai bertemu lagi dengan si Li Chao. Di sana Li Chao pun akhirnya melakukan kegiatan pertempuran lagi. Namun setelah tempur dengan si Esai, dia malah kayak trauma dan berakhir dengan sebuah curhatan. Li Chao bercerita awal mula dia join ke komunitas pelangi itu, ternyata dia sejak berumur 14 tahun. Keluarga dari pamannya yang Bi itu yang tadi gue sebutin, dia tuh udah rutin melakukan pertempuran dengan si Li Chao. Dan hal itu cikal bakal si Li Chao hilang gairah bersama dengan spesiesnya. Tapi pas dia ketemu lagi dengan si Esai, rasa itu sejenak menghilang. Li Chao sempat menginginkan kembali normal, tapi sayangnya ada sesuatu yang menahan dirinya. Setelah itu, Li Chao pun menghilang, bahkan sahabatnya Li Chao pun yang merupakan kasir restoran itu menjadi sasaran wawancara si Esai. Di sana Esai pun mendapatkan beberapa petunjuk dan informasi di mana Li Chao sempat nitipin surat ke pamannya, di mana isinya itu dia pengen banget untuk bertobat. Tapi beban hidupnya sudah terlalu berat dan informasi penting pun datang dari mbak kasir yang bernama Glenda. Di sana si Glenda bercerita kalau si Li Chao ini sudah terikat perjanjian dengan si Charmaine. Hal itu bermula pas Li Chao masuk kuliah. Ternyata si Li Chao ini nggak ada biaya. Akhirnya si Charmaine yang suka sama si Li Chao memberikan solusi, yaitu beasiswa, di mana persyaratan itu Li Chao harus mendampinginya kapanpun dan dimanapun. Karena terikat perjanjian itulah si Li Chao harus melanjutkan hidupnya sebagai kaum pelangi. Meskipun hatinya sudah lelah dan tahu jalannya salah, Esai pun akhirnya berangkat ke rumah si Charmaine setelah mengetahui fakta tersebut. Di sana ternyata ada acara syukuran dan si Li Chao ini juga berada di sana. Charmaine dan Esai pun sempat berbincang sedikit, namun kelihatannya ini canggung banget, alias si Li Chao ini nggak tenang. Dan gak lama kemudian setelah itu Li Chao pun ngeberaniin diri untuk ngajak ngobrol si Esai, dimana intinya itu dari kata-kata yang ia jelaskan, Li Chao lagi nggak bisa nemuin si Esai untuk saat ini dan dia janji bakal nyamperin Esai suatu saat nanti. Esai yang nggak sabaran pun akhirnya ngegalau dan akhirnya dia pulang melampiaskan kesedihannya. Terlihat si Esai ini sangat stres menjalani hari-hari yang tidak seperti dulu. Namun di saat Li Chao kembali datang, ternyata itu bukan untuk kembali, namun ia untuk pergi. Li Chao diketahui ingin pergi ke Puerto Rico dan Esai pun dengan berat hati menolak kata-kata pamit dari si Li Chao. Dan akhirnya Li Chao pun memutuskan untuk menulis surat lagi dan untuk bisa dibaca sama si Esai. Dan di akhir film kita ditutup dengan ending yang sangat sedih.